Padri. Perang Padri berlangsung sejak 1803 sampai 1838. Pada awalnya, Perang Padri diawali dari perang saudara dan berlanjut melawan pemerintahan kolonial Belanda. Perang Padri ini diawali dengan perbedaan pandangan antara mengenai kebiasaan di kerajaan Pagaruyung antara Islam dan adat. Kaum Padri menginginkan pelaksanaan ajaran Islam sesuai cara ajaran Islam. Hal ini berbanding dengan pelaksanaan kaum adat yang melenceng dengan pemahaman ajaran kaum Padri, yang dimana melakukan kegiatan judi, sambung ayam, dan mabuk-mabukan. Kaum Padri sudah mengajak kaum adat untuk meninggalkan kebiasaannya, sehingga menyebabkan konflik pada 1803. Ayolah kawan, ini perbuatan salah, ini melenceng dari agama. Tidak bisa kawan, ini sudah kebiasaan kita setiap harinya. Maaf. Puncak konflik terjadi ketika kaum Padri yang dipimpin Tuanku Pasaman menyerang kerajaan Pagaruyung pada 1815. Mari serang kaum adat tersebut. Tegakkan kemurnian ajaran agama. Serangan terhadap kerajaan Pagaruyung menyebabkan Sultan Arifin Muningsyah terpaksa melarikan diri dari ibu kota. Karena Padri sudah mulai menyerang, saya harus segera kembali ke ibu kota. Tuan, mari Tuan, biarkan hamba yang menghadang kaum Padri. Hal ini menyebabkan kerajaan Pagaruyung berada di bawah kuasa kaum Padri, sehingga menyebabkan kaum adat melakukan negosiasi dengan Belanda untuk memukul mundur kaum Padri pada 1821. Kita fokuskan serang pada titik ini, dan jika sudah dapat celah, langsung habisi bombardir dengan meriam segala sesuatu yang menghadap. Hal ini menyebabkan dipukul mundurnya kaum Padri oleh Belanda. Belanda dan kaum adat mendirikan benteng pertahanan di batu sangkar yang bernama Fort van der Chapellen, sedangkan kaum adat memutuskan kekuatannya di Lintau. Karena keberhasilan kita memukul mundur, mari sekarang buat benteng pertahanan untuk berjaga jika seandainya kaum Padri menyerang kembali. Kali ini di bawah pimpinan Kapten Govinet untuk maju ke Tanjung Alam dan Luhak Agam. Aku utus engkau, Kapten Govinet, untuk melakukan perlawanan di Tanjung Alam Luhak. Baik, dimengerti. Wahai Belanda, satukan kekuatan Fortis Fortuna Arifat. Keberuntungan ada di pihak yang berani. Tuan, jika kita melakukan penyerangan kali ini, kita akan dihadang dan didesak oleh kaum Padri. Apapun hasilnya, jika tidak dicoba, tidak akan tahu bagaimana. Kapten, saya akan menjaga diri Anda terdepan. Peperangan ini menyebabkan Kapten Govinet menderita luka di pertempuran Baso dan meninggal pada 5 September 1822. Kenapa Belanda? Berita ini sampai pada Tuanku Imam Bonjol, yang dimana setelah ini diberlakukanlah perjanjian Masang. Para kesatria yang terhormat, sadarkah kalian bahwa sudah banyak sekali korban berjatuhan? Saya ingin mengajukan perjanjian Masang agar masalah ini dapat cepat diselesaikan. Dari pihak Belanda, bagaimana, apakah setuju? Baik, saya setuju, Tuan. Hal ini menyebabkan gencatan senjata antara adat Belanda dengan Padri. Situasi ini dimanfaatkan Imam Bonjol untuk memperbaiki hubungan dengan kaum Padri. Tuanku Imam Bonjol menemui pimpinan kaum adat Sultan Arifin Muningsyah. Saudaraku, apakah kau tak menyadari? Dengan kita bernegosiasi dengan Belanda, perlahan kita bagaikan boneka di bawah. Saya bisa merasakannya, saudaraku. Seakan-akan kita di bawah ketiak orang kulit putih itu. Maka dari itu, kita harus melakukan suatu gerakan untuk melawan orang-orang asing tersebut. Belanda yang menyadari keadaan telah berubah, kemudian mengeluarkan plakat panjang.
berisi pernyataan bahwa kedatangan Belanda ke Minangkabau tidak bermaksud untuk menguasai nagari tersebut, melainkan untuk berdagang dan menjaga keamanan. Kedatangan kami tidak semata-mata untuk melakukan hal negatif, Tuan. Mohon baca plakat panjang. Hal ini tidak bisa dipercaya. Dengan kau mengalih kondisi peperangan ini, lalu kau memanfaatkannya untuk kaum kau. Tidak, Tuanku. Mohon izinkan hamba untuk membuktikan dengan pembangunan sekolah-sekolah yang kami rencanakan. Namun, hal ini tidaklah benar. Perlahan Belanda menyusup dan melakukan penyerangan pada 1837, hingga Tuanku Imam Bonjol mampu ditangkap. Perang Padri berlanjut di bawah kepemimpinan Tuanku Tambusai, hingga wilayah Dalu-Dalu jatuh ke tangan Belanda pada 28 Desember 1838.